yang satu ini termasuk politikus ulung. Kepiawaiannya dalam menciptakan dan menangkap setiap peluang yang bertalian dengan kekuasaan tidak disangsikan lagi. Pemilu 2024 salah satu buktinya. Dia adalah Muhaimin Iskandar. Sejak awal, Muhaimin ngotot membidik kursi presiden dalam pemilu 2024. Dalihnya menjalankan mandat muktamar PKB 2019. Namun, perubahan konstelasi politik membuatnya harus menurunkan tensi ambisi. Ia lantas melirik kursi wakil presiden. Caimin, begitu ia akrab disapa, mau menjadi pendamping Prabowo Subianto. Tapi, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB ini dihadapkan pada dinamika politik yang pelik. Ia bersaing dengan sejumlah nama lain yang punya ambisi serupa. Muhaimin bergeming. Tidak jadi dengan Prabowo Subianto, Anies Baswedan pun tak mengapa. Syahdan, pasangan Anies Muhaimin akhir tempur dalam Pilpres 2024 berhadapan dengan Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud. Namun, takdir politik tidak berpihak kepada Amin. Kendati begitu, karir politik Muhaimin tidak lantas berakhir. Kini, meski sebelumnya pernah terseret ke dalam pusaran kasus korupsi, Caimin turut mendayung perahu kekuasaan. Namanya disebut-sebut dalam kasus korupsi Sistem Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri pada 2012. Kala itu, ia menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pada 7 September 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Muhaimin Iskandar sebagai saksi dalam kasus tersebut. Berdasarkan temuan Komisi Pemberantasan Korupsi, Sistem Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dengan nilai kontrak 20 miliar rupiah itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Selain terlilit dalam masalah tersebut, nama Muhaimin pun melekat dengan kasus kardus durian. Pada 2011, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap anak buah Muhaimin Iskandar dan menyita uang sebesar 1,5 miliar rupiah yang disimpan dalam kardus durian. Dalam persidangan terungkap, uang tersebut akan disetorkan kepada Muhaimin Iskandar selaku Menteri Tenaga Kerja untuk memuluskan pengucuran dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah tertinggal di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Namun, Muhaimin membantah tudingan tersebut. Selaku politikus ulung, Muhaimin piawai merespon setiap dinamika hukum dan politik yang mengancam eksistensi dirinya, termasuk ketika PKB berpolemik dengan PBNU. Pada awal Agustus 2024, misalnya, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf mengibaratkan PKB seperti mobil rusak yang harus ditarik kembali oleh pabrik lantaran ada kesalahan sistem. Merespon pernyataan Gus Yahya, Muhaimin Iskandar tidak tinggal diam. Dalam akun X @caiminnow, ia menulis, yang rusak itu Yahya sama Saiful. Saiful yang dimaksud Muhaimin Iskandar adalah Saifullah Yusuf, yang kini mendapat jatah jabatan sebagai Menteri Sosial. Dalam hierarki Kabinet Merah Putih, Saifullah Yusuf berada di bawah koordinasi Muhaimin selaku Menko Pemberdayaan Masyarakat. Fix, dia adalah politikus ulung. Setelah kalah dalam Pilpres 2024, Muhaimin merapat ke pemerintahan Prabowo Subianto. Jabatan Menko Pemberdayaan Masyarakat berhasil ia amankan. Sejumlah politikus PKB pun mendapat jatah menteri dan wakil menteri. Kebersamaan Muhaimin dengan PKB sudah terjalin sejak awal. Ia turut terlibat dalam pendirian partai berlambang 9 bintang itu dan dipercaya menjadi sekretaris jenderal. Sejak 2005, Muhaimin Iskandar menggeser Alwi Shihab di kursi Ketua Umum PKB. Hingga sekarang, setelah 20 tahun berjalan, kursi itu masih diduduki Muhaimin.
Ia pun pernah menjadi anggota DPR selama 4 periode dan menjadi menteri di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam Pileg 2024, perolehan suara PKB mengalami kenaikan dibanding pemilu sebelumnya. Jumlah kursi di Senayan bertambah 10, dari semula 58 pada 2019 menjadi 68 kursi di 2024. Bukan hanya berhasil mendapat jatah menteri dan menambah jumlah kursi di Senayan, harta kekayaan Muhaimin pun ternyata bertambah banyak. Padahal, ia telah mengikuti Pilpres sebagai calon wakil presiden yang memerlukan uang banyak. Berdasarkan penuturan politik Partai Gelora, Fahri Hamzah, seorang yang ingin maju dalam Pilpres harus punya uang triliun rupiah. Hal itu disampaikan Fahri saat menjadi narasumber dalam program Your Money, Your Vote yang ditayangkan CNBC Indonesia pada Mei 2023. Kalau Pilpres lebih gila menurut saya. Di Indonesia ini kalau orang tidak punya uang 5 triliun nggak bisa nyapres dia. Sadar atau tidak? Ya Anda lihat di Pilkada DKI kan ada calon gubernur yang menandatangani pinjaman di belakang layar bahkan puluhan bahkan saya dengar sampai ratusan miliar untuk satu kepala daerah. Bagaimana dengan Republik Indonesia? Saya kira 5 triliunan itu. 5 triliun untuk menjadi presiden. Ya, berarti harus punya uang minimal 5 triliun. Dan itu kalau nggak uang pribadi ya uang yang dikumpulkan dari orang-orang yang di belakang nanti akan ada hubungan dengan power dan policy yang akan dibuat. Fantastis. Minimal harus punya uang 5 triliun untuk maju Pilpres. Ajaibnya, harta kekayaan Muhaimin tidak berkurang, tapi malah bertambah banyak. Saat maju sebagai calon wakil presiden, total harta kekayaan Muhaimin tercatat 25,9 miliar rupiah. Namun, setelah kalah dalam Pilpres dan kini menjabat Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar punya harta sebanyak 37,4 miliar rupiah. Dalam kurun waktu 1 tahun, total harta kekayaan Muhaimin bertambah 11,5 miliar rupiah.